Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Bunda masih mau dan diberikan kemudahan melangkahkan kakinya ke ta'limul Quran. Tema yang kita bahas, tema yang harus kita ketahui, halaman 24. Tanda-tanda datangnya kiamat kecil dan besar. Ini harus kita pahami. Satu, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, jarak waktu diutusnya saya dan hari kiamat itu bagaikan hal ini, di antara ibu jari dengan jari tengah. Jadi ibu tolong memahami ayat hadis ini, hati-hati. Ibu jangan sampai, bukan ibu ya, jangan sampai manusia memperolok. Buktinya Nabi Muhammad sudah diutus 1400 tahun, gak kiamat juga. Pengertian sebentar ini dalam pandangan perhitungan bukan manusia, Bu, perhitungan Allah. Karena satu hari dalam perhitungan kita, satu hari dalam perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Kalau ibu misalnya satu hari dalam perhitungan Allah kita 1000 tahun. Kalau 5 hari berarti 5000 tahun. Ya Bunda ya. Nanti orang berdalih gini, Bu. Pak, kata Rasulullah kan di antara dia diutus dengan hari kiamat sudah dekat. Tapi nyatanya sekarang udah 1500 tahun Rasulullah diutus, nggak juga hari kiamat. Berarti bohong dong? Enggak. Dari sisi perhitungan manusia memang iya, dari perhitungan Allah baru 1 hari setengah itu, Bu. Ya kan, 1500 tahun kan 1 hari setengah. Berarti ibu hidup cuma berapa jam kita hidup? Ya, katakan 63, cuma 3 jam setengah ibu berarti hidup. Sama dengan semut, Bu. Dalam pandangan semut itu manusia sangat panjang umurnya. Karena semut itu setelah berapa hari lahir dia mati itu. Semakin kecil makhluk hidup itu cepat mati. Seperti virus corona, itu hidupnya kan cuma 8 jam itu. Kalau nggak lengket tubuh manusia dia mati. Makanya butuh kita kena sinar, banyak mengkonsumsi yang hangat, makan rempah-rempah. Makanya orang India itu jarang kena virus. Ya, orang Aceh itu jarang kena virus karena makannya rempah. Ibu tiap hari makan mie Aceh lah, tapi bayar sendiri, jangan saya. Ya, makan mie Aceh cenderung atau makan nasi Padang. Orang Padang itu makannya rempah. Ya, jangan makan pakai micin, Bu. Itu virus itu mati dia karena darah itu panas. Baik. Yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hitunglah 6 tanda datangnya hari kiamat, di antaranya kematianku. Karena mati itu adalah kiamat kecil. Itu kiamat kecil sebenarnya mati, Bu. Artinya ibu selesai, ibu. Tapi bukan berarti santai, seperti kata sastrawan Pujangga, mati adalah tidur panjang sayang. Tidak. Mati itu awal dari pertanggungjawaban di alam kubur. Man rabbuka man nabiyuka. Jadi jangan sampai keluar pernyataan mati tidur panjang. Bukan, siapa bilang mati itu tidur. Diminta pertanggungjawaban. Yang sudah matinya badannya, Bu, jasadnya. Tapi rohnya enggak. Roh itu enggak. Jadi kata Pujangga mati tidur panjang. Enggak, siapa bilang tidur. Boten turu, je. Boten tilep. Ndak bodang bodom kata orang Batak. Ketiga, penaklukan Baitul Maqdis. Sekarang kan diincar orang Yahudi itu. Baitul Maqdis. Ya. Yang 4. Munculnya wabah kusta yang mematikan. Belum datang memang. Nanti sekali datang wabah kusta itu, Bu, menyerang dunia. Kayak virus corona ini nanti. Itu menyerang dunia, virus kusta, kena kusta. Ibu tahu kusta kan? Yang ujung-ujung dipotong jari hilang, tangan hilang, semua hilang. Semua kena. Iya. Yang ketiga, munculnya fitnah. Sekarang udah muncul fitnah, udah muncul. Umat Islam difitnah. Assalamualaikum mau diganti dengan salam Pancasila. Kalau dibilang salam Pancasila, jawabnya apa, Bu? Wassalam SMK gitu aja. Iya, kalau dibilang orang
salam Pancasila, wassalam SMK gitu ya. Iya, haram mengganti itu karena ucapan pertama Rasul kepada Allah, kepada Nabi pertama Nabiullah Adam alaihissalam, assalamualaikum loh Bu. Itu doa itu, assalamualaikum, semoga keselamatan limpahkan kepadamu, warahmatullah, keberkahan, wa barakatuh. Jadi itu doa semua, wa maghfirah wa rahmah, ampunan dan rahmat. Itu doa Bu. Makanya orang mengucapkan salam itu sunnah, yang mendengarnya wajib. Karena dia sudah diberikan kehormatan, balas dengan satu kehormatan. Apabila kamu dihormatan suatu salam, kata Allah itu Al-Quran surat 486, berilah penghormatan yang lebih dari itu. Jadi kalau saya mau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Ini kenapa gak sepi? Takut bawa makanan saya bilang kemarin. Iya, kenapa sepi ini? Biasanya 40-50, ini 32. Atau takut bawa makanan yang saya bilang kemarin? Sakit, kurang sehat kali ya. Makanya saya bilang kalau bisa makan buah banyak, mengkonsumsi air hangat terus. Ya, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang takut makanan disehatkan orangnya ya. Kemudian hilangnya sifat amanah. Oh sekarang Bu, Masya Allah. Ini waktu kasus di Kalimantan penyerangan Islam di Ambon, ingat nggak Bu, tahun 98? Ternyata diumumkan di jamaah dia mau membangun rumah yatim. Ya, rumah yatim piatu. Tiba-tiba terkumpul uang, orangnya nyumbang pada nelpon. Rupanya angkat istrinya, Bu, udah selesai rumah yatimnya. Rumah yatim apaan? Setahu saya suami saya kawin lagi katanya. Ya. Kemudian Bu, ketujuh menyebarnya zina. Oh sekarang na'udzubillah Bu, karena merusak peradaban, merusak genetika, merusak kelamin, mendatangkan penyakit. Betul kan? Penyakit sifilis, raja singa, raja kambing, semua raja. Na'udzubillah. Betul ya? Ibu ketawa sih. Tersebarnya musik dan nyanyian. Ibu lihat sekarang, pesta pernikahan musik, biadu wanita, mutasi rotasi pejabat, sertijab pejabat musik, wisuda mahasiswa dangdut, malam tahun baru dangdut, malam liburan dangdut, hiburan lebaran dangdut, halal bil halal dangdut. Salah satu ciri hari kiamat kata Rasulullah, banyaknya berkeliaran biduanita, pakaian seronok, badan berlenggok-lenggok, yang nonton laki-laki. Di mana-mana dangdut. Tahu nggak Ibu? Haram hukumnya itu. Suaranya haram, musiknya haram, busananya haram. Busananya minim, musiknya haram, lagu-lagunya mendayu-dayu, yang mendengar laki-laki, busananya setan. 3 kali haram di situ. Makanya Ibu kadang saya pesta pernikahan, kalau ada pernikahan di gedung, hampir nggak mau lagi datang saya sekarang. Pasti ada musik-musik nyanyi. Kasih aja amplop sudah. Habis acara dia datangnya ke rumahnya, Bu mohon maaf kemarin saya sibuk. Terserah Ibu mau pulang dari Jerman, pulang dari Prancis. Sudah ini kasih amplop udah. Iya, organ tunggal Bu. Nyanyi-nyanyi, joget. Hampir semua sekarang pesta pernikahan ada joget. Ternyata secara teori ilmiah, Ibu ada dokter di sini, ada dokter. Nggak bagus terhadap bagi kuping. Yang bagus merangsang kecerdasan itu baca Quran. Ternyata baca Quran terbaik di 2 tempat Bu. Habis maghrib dengan habis subuh. Iya. Hasil penelitian Bu, 3 negara, Amerika, kalau nggak silap Prancis dengan Mesir, yang merangsang DHA, meningkatkan kecerdasan, menahan kepikunan, ternyata membaca Al-Quran. Tapi syaratnya suara keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa thuri sinin. 3 negara melakukan riset itu. Karena loncatan-loncatan dalam bahasa Arab tidak ditemukan bahasa lain. Illa, kalla, thumma, barakta. Nggak ditemukan kan? Siapa? Nggak ada kan? Bu Nopi, nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab, illa summa kalla wadduha,
ditahannya. Wallaili idza saja, ada za, ada ja. Ada kho, ada o, ada dal, ada da, ada za, ada zo. Mana ada bahasa di muka bumi ini kayak gitu detail itu. Ternyata merangsang otak untuk cerdas dan mengurangi resiko pikun. Makanya ulama jarang stroke. Coba cek, ustadz ulama jarang stroke. Ibu tidak usah menerima tamu kalau ibu sanggup. Kalau jam makan ibu nggak sanggup kasih makan. Maaf, saya belum bisa menerima tamu siang ini karena makanan di rumah saya tidak ada. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Karena ibu bertamu di setengah 12, sementara jam 12 makan siang. Saya nggak bisa, nggak ada dana bu. Mohon maaf ya bu. Boleh bu. Sebaliknya, kalau ibu sudah menerima tamu di jam makan siang, ibu tidak memberikan makan dia, ibu dosa besar. Ibu tolak aja dengan halus. Boleh kok menolak tamu. Rasulullah pernah menolak tamu. Maaf ya pak, saya nggak bisa terima tamu. Kenapa? Saya tidak ada makanan di kulkas sarung saya olah. Saya takut dosa besar. Karena salah satu bukan umatku orang yang tidak memuliakan tamunya, itu hadis. Bu, munculnya orang mengaku Nabi. Oh banyak. Ahmad Musaddiq, Lia Aminuddin mengaku Nabi Isa. Ahmad Musaddiq yang penjara 5 tahun. Dia mengatakan Nabi. Oh ternyata ciri-ciri sudah ada sekarang bu. Ahmad Musaddiq penjara sekian tahun. Nabi itu nggak ada yang jelek bu. Nabi-nabi itu semua ganteng. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah itu ganteng-ganteng Nabi. Yang paling ganteng ada 3. Yusuf, Rasulullah, Nabi Adam. Rasulullah itu tingginya 1,8, dagunya lonjong, wajahnya putih bersih. Kalau kena sinar matahari kemerah-merahan. Rasul punya gigi taring. Kalau senyum mengagumkan, orang luar biasa senang. Gantengnya Rasulullah itu. Ibu bayangkan kalau suami ibu 1,8, rambut ikal, wajah putih bersih, hidung mancung. Mungkin suami ibu betul tinggi 1,8, hidung ala kadarnya. Betul kan? Rasulullah itu tingginya lebih kurang 1,8, semeter 80. Masya Allah bu. Kalau berjalan berwibawa, jika bicara bijaksana, jika naik tangga itu seperti menjalan itu. Itulah pribadi Rasulullah itu. Rambutnya ikal bu, kadang segini, kadang sekuping. Siang-siang Rasulullah kalau panas rambutnya dikuncir. Kalau malam itu pakai celak. Ibu supaya mata jangan rusak, supaya gampang lihat Quran tidak kabur, pakai celak. Tahu celak itu? Kalau kami celak namanya itu. Enggak apa-apa, enggak apa menahan bu. Enggak apa-apa, enggak terlambat. Mau tidur pakai celak itu, yang dijual di Arab kan ada di Madinah, di Mekah banyak itu. Ibu pakai di sini, itu masya Allah efeknya ke mata itu bu. Rasulullah pakai itu. Coba saya pakai yang itu ngajar, dibilang bencong. Iya bu, padahal sunnah Rasul. Iya, bukan bencong bu, bagus ke mata. Kawan saya hampir kena katanya ginjal apa semua, kena apa autoimun dia, saya penyakit apa lupus. Tapi dia bilang satu-satunya pak yang bagus dari tubuh saya sekarang mata. Kenapa? Alhamdulillah saya pakai celak itu, rajin pakai celak itu. Coba biasakan ibu, minimal tidak bertambah plus atau minus ibu. Cerah, terutama melihat Quran, bukan melihat uang ya. Quran aja dulu lah, jangan melihat uang. Kita udah tua, jangan terus ngambil uang dulu lah. Walaupun uang suami ada, sedikit-dikit diambil. Yang ke-10, harta yang berlebihan. Lihat sekarang orang, rumah 100 miliar, mobil 16, tas 1 miliar. Saya bilang apa? Persis ramalan dalam hadis ini bu. Seperti ini pada 120 ribu. Kan enak saya pakai kan. 120 ini bu. Ini enggak bu. 10 juta baju kaos. Baju 59 juta bu. La ilaha illallah. Subah saya dikasih pun nggak mau pakai itu. Takut saya berdosa. Tapi kalau boleh dijual saya jual. 150 juta baju. Hijab ibu berapa itu? 50 juta. Masya Allah. Ini bu, ternyata semua ada di hadis bu. Harta yang berlebihan, gak masuk akal. Tas berapa? 800. Masya Allah, Masya Allah. Ya bu ya, ojo guyu, orang enak aku. Bu, kemudian apa bu? Banyak pembunuhan. Allahu Akbar. Istrinya membunuh suami. Lihat di Medan itu bu.
disekap sama supirnya. Tega Bu itu ya. Ibu sebenci-benci sama suami ya. Pasti Bu mengenang kebaikannya. Taruhlah dari 5 tahun terakhir selingkuh, 10 tahun ibu selama dengan dia. Jadi cara ibu supaya jangan benci sama suami, ingat kebaikannya bukan keburukannya. Kebencian hilang loh Bu. Buktinya apa? Seburuk-buruk orang kalau sudah meninggal, teman akrab kita, seburuk-buruk orang suami orang kalau meninggal, pasti yang dikenang kebaikan. Saudara saya begitu, suaminya pecemburu sekali Bu. Orangnya jangan harap istri bebas keluar masuk, keluar rumah itu. Orangnya sering masalah uang walaupun ada. Tapi udah meninggal, saya godain dia karena sepupu saudara saya. Ada niat nggak menikah lagi sudah tinggal suami? Enggak lah, nggak mungkin dapat suami sebaik itu, subhanallah. Yang diingat orang pasti kebaikan Bu. Kemudian Bu, banyak gempa. Oh, kenyataan sekarang. Apa kata Abdullah bin Ka'ab? Jika gempa sudah sering terjadi di sebuah negeri, berarti dosa sudah beragamnya dosa dilakukan di negeri itu. Berzina, membunuh, mencuri, durhaka, mabok, segala macam kejahatan. Makanya Abdullah bin Ka'ab mengatakan, jika gempa sudah sering terjadi di sebuah negeri, berarti kejahatan sudah banyak terjadi di negeri itu. Beragam. Sekarang Bu, zina udah biasa Bu. Om-om selingkuh, remaja dengan teman akrabnya, anak mahasiswa dengan kuliahnya. Mau bilang apa Bu? Harus super hati-hati kita. Nak, jangan pacaran ya nak, jangan dekati wanita ya nak, suatu saat kamu menikah. Jangan ya nak, non, dosa besar nak, neraka. Mengerikan loh Bu. Ya, makanya sekarang coba ibu buka dulu lah. Al-Quran surat 25 ayat 63 sampai 77. Kita bahas dulu itu. Betapa besarnya dosa-dosa itu. Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Kita simpangkan dulu ke ayat itu. Supaya pelajaran bagi kita, siapa sih orang-orang mukmin yang benar itu? Siapa sih hamba-hamba Allah yang penyayang itu? Ketemu ibu, bunda yang nyender? Langsung, Umi, yang kencang. Oh, mik satu lagi mana Bu Nabi? Kasih. Ini bagus kita renungkan ayat ini Bu. Agak panjang ini, 63 sampai 77, surat Al-Furqan surat 25. Langsung. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan kaki dengan rendah hati. Satu, hamba-hamba Allah yang pengasih itu orang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tahu artinya Bu? Suka menyapa, suka senyum, suka bersalaman, suka mendoakan. Seperti Ibu misalnya. Walaupun ibu tidak kenal, ketemu wanita berhijab, nggak salah ibu sapa. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Maaf Bu, ibu tinggal di mana? Saya di kompleks sebelah, masya Allah. Saya di sini Bu, barakallah ya Bu. Doa luar biasa Bu. Semoga Allah berkahi ibu ya. Jadi hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ciri-cirinya suka menyapa, suka senyum, suka mendoakan. Keempat lebih baik lagi, suka menolong. Ibu pergi teman pengajian di sini kurus, wajah pucat, jalan lemas. Bu, mohon maaf, ibu belakangan saya lihat pucat kurus. Ternyata masya Allah, jangan kasih tahu sama ibu yang lainnya Bu. Iya, suami saya sudah 2 bulan Bu dipecat, kami makan aja susah. Udah kita bantu. Berapa di dompet ibu keluarkan? Kalau 100, 200. Bu maaf ya Bu, jangan tersinggung Bu, ini ala kadarnya, ada uang 100 ribu, ibu makan aja nanti ya Bu. Makanya senang menyapa itu masalah orang kita tahu. Senang menyapa itu peluang sedekah ada. Senang menyapa disenangi Allah, senang menyapa disenangi manusia, senang menyapa didoakan malaikat. Orang ramah itu paling disenangi loh Bu. Tapi Bu, ramahnya dengan perempuan ya Bu, jangan dengan laki-laki, nanti sebut genit. Om, assalamualaikum Om, gitu. Jangan. Pagi Om, jangan Bu, sama perempuan aja. Godain kita dong Om, oh itu udah setan. Ya. Di Manado begitu Bu, angkat tangan, siapa pernah ke Manado? Saya tahu nggak Bu, penduduk paling ramah kotanya Manado itu. Pagi-pagi kalau saya nginap di hotel di Manado, begitu turun saya jalan kaki habis subuh, pagi Om, pagi Om. Sebenarnya itu sifat Muslim loh Bu itu. Asal bertemu kita berpapasan dengan orang-orang jalan kaki, pagi Om, pagi. Saya pikir kok bisa kenal saya di sini gitu. Rupanya tradisi asal berpapasan pagi Om. Masya Allah, itu sifat Islam Bu. Hah?
Kristen. Iya. Itu sifat orang Islam harusnya itu. Jadi senyum, sapa, salam, doakan. Senyum, sapa, salam, doakan. Senyum, sapa, salam, doakan. Pahalanya luar biasa, Bu. Ibu tahu pahala salaman itu? Manfaat salaman itu. Selama kita bersalaman belum melepaskan, kata Rasulullah, dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Bayangkan per hari ibu bersalaman dengan 100 orang. Berapa banyak doa ibu yang gugur. Tapi orang kadang nggak peduli gitu-gitu. Iya, Bu. Seperti ini, Bu, ibu saling bersalaman nanti pulang. Bu, assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Ya Bunda, terus ayat. Terus. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Bu, jadi kalau orang merendahkan Allah, nggak usah belagu lah, Bu. Ibu sholat belum tentu masuk surga, nggak usah ditanggapi. Kan sering usilkan anak muda, bau surga, Bu. Jangan ditanggapi. Daripada lu bau ketek, nggak usah. Diam aja, Bu. Ucapkan salam. Allah, nggak usah lah belagu, Bu, berhijab, nggak usah belagu lah, so alim. Nggak apa-apa, Mas, saya berusaha untuk jadi orang alim. Doakan ya, Mas. Assalamualaikum. Ucapkan salam, kata Allah. Ibu jangan tanggapi ya, Bu. Jangan ibu balik, Allah dari lu bau ketek gitu, nggak usah. Ya, Bu, ya. Ini perintah Al-Quran. Inilah hamba-hamba yang disenangi Allah. Terus. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, Berzikir. dengan bersujud dan berdiri. Apa itu tahajud? Zikir, doa. Karena doa yang paling abdol diantaranya apa, Bu? Antara tengah 3 sampai setengah jam menjelang subuh. Setengah jam menjelang subuh ibu berhenti berdoa. Sekarang tengah 5, katakanlah tengah 5 subuh. Jam 4 ibu jangan berdoa lagi. Ibu berzikir dan baca Quran. Karena doa yang paling bagus setengah jam sebelum subuh harus sudah berhenti. Jadi ibu boleh berdoa mulai jam 3 sampai jam 4. Selang-selingi antara tahajud ibu berdoa. Kalau udah jam 4 ibu berhenti berdoa. Ibu boleh tiduran tapi jangan ketiduran. Ya. Kedua, ibu boleh baca Quran. Ketiga, boleh ibu istighfar minta ampun menjelang waktu subuh. Begitu kedengaran hayya 'alas shalah, ibu baca, ikuti dulu azan. Habis itu ibu sholat sunnah antara 2 azan 2 rakaat. Setelah itu sholat sunnah qabla subuh 2 rakaat. Setelah itu sholat subuh, ibu dapat 6 rakaat. Kalau ibu sebelumnya berwudu, dapat lagi sholat sunnah wudu 2 rakaat. 8 rakaat waktu subuh ibu dapat pahala. Begitu berwudu, ibu dapat sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah wudu, sholat sunnah antara 2 azan, hadisnya sahih 2 rakaat. Qabla subuh 2 rakaat, 6 rakaat. Subuh 2 rakaat, bisa 8 rakaat. Tambah tahajud, itu qabla dengan fajar sama sebenarnya itu. Tahajud ibu 8 rakaat, 16 rakaat. Witir 3 rakaat, 19 rakaat. Sholat ringan sebelum tahajud 2 rakaat, 21 rakaat. Bisa ibu lakukan. Di mana? Iya. Ibu bisa sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah antara 2 azan boleh. Kan jam 3 kan di Mekah Madinah azan kan? Itu azan jam 3. Nanti jam tengah 5 baru azan subuh. Ibu boleh 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah antara 2 azan. Itu ada hadisnya. Habis itu baru ibu kembali berzikir, sholat tahajud. Karena waktu 1 jam lagi. Bisa tahajud ibu setengah jam. Betul kan? 8 rakaat plus 3 itu setengah jam selesai. Kalau bacaannya sedang. Kalau pendek selesai. Ibu ina atau ina. 15 menit semua selesai. Kulhu. Ya Bunda, jadi bisa 21 rakaat ibu di waktu subuh itu. Masya Allah ya. Terus ayat. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi orang beriman itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, terutama berlindung dari azab Allah. Ini ada zaman Rasulullah, Bu. Laki-laki sakit, udah kepayahan. Sampai Rasulullah mengatakan begini, laki-laki seperti anak burung katanya. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri.
Pendek cerita bunda, Rasulullah pun menemui laki-laki ini. Udah seperti anak burung kata Rasulullah. Filosofinya anak burung itu dia bergantung kepada ibunya, diberikan makan sama ibunya, diberikan minum sama ibunya, ibunya burung. Apa yang terjadi bunda? Rasul pun bertanya, apa engkau ada berdoa kepada Allah? Betul ya Rasulullah. Apa doamu? Ibu dengar ya bu. Bahkan ibu nggak boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, segala perkara siksaan di akhirat yang kau berikan kepadaku, timpakanlah kepadaku di dunia. Saya ulang ya bunda, butuh pemahaman yang hati-hati ini. Ya Allah, kata pemuda yang laki-laki yang sakit itu, segala perkara siksaan kelak di akhirat yang kau berikan kepadaku, timpakan kepadaku di dunia. Allah timpakan dia kepayahan, harus bergantung kepada orang lain, dia sakit-sakitan, dia seperti anak burung. Rasulullah kaget, takajui ke orang awak. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau tidak lebih baik berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada hamba kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi hamba dari siksa neraka. Itu doa yang terbaik. Ya. Akhirnya laki-laki itu pun berdoa seperti itu. Dia sembuh seketika. Jadi nggak boleh bu berdoa keburukan untuk kita, apalagi orang lain. Misalnya ibu kita nggak suka sama orang lain, Allah ya Allah matikan dia. Nggak usah diminta mati, waktunya mati-mati kok itu. Ya udah waktunya mati-mati itu orang. Jadi biar Allah yang mematikan mereka, nggak usah minta-minta mati. Sama dengan Nabi Musa ketika difitnah berzina. Apa ucapan Musa? Difitnah sama Korun kan, mendiduri pelacur. Apa kata Musa? Ya Allah, tunjukkan kepada hamba keadilan. Ditelan bumi itu Korun itu. Jadi bu kalau difitnah orang, jangan minta mati dia. Minta aja keadilan, biar Allah yang menurunkan, mau diapain dia. Terus ayat, terus. Udah terus. Apa kata Allah? Terus. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Makanya ibu tolong jangan main-main bikin nama. Saya lihat kemarin di jalan di Jakarta Selatan, nauzubillah. Apa bu namanya? Apa? Sate jahanam. Iya. Sate jahanam. Ada rawon setan. Nanti rujak iblis. Itu kan musuh kita. Tapi itu haram bu. Itu musuh kita, bukan dimakan. Itulah iseng yang bawa dosa besar. Contoh, preman di jalan, salamnya sama Allah. Memangnya Allah. Dosa besar bu. Ini yang begini, bahasa-bahasa bisa menggiring ke neraka jahanam ini orang. Iya. Ya nggak boleh. Dosa besar bu. Ibu juga sederhana. Ibu ada orang meninggal yang non muslim, almarhum, nggak boleh. Almarhum itu yang dirahmati, dia dilaknat Allah, tempatnya neraka jahanam. Suami sakit, oh suami saya dapat mukjizat, nggak boleh. Memangnya suami ibu nabi? Kemurahan dari Allah, biiznillah. Alhamdulillah Ustaz, dapat kemurahan dari Allah. Suami saya kemarin kena seperti ibu, bu, seperti ibu kena jantung kan, cucu ibu. Nanti berhasil operasi jantung, ibu ngomong, alhamdulillah Pak Munjir, kemudahan dari Allah, cucu saya selamat operasi jam 12 kemarin. Bukan dibilang mukjizat. Yang menerima mukjizat itu hanya Nabi dan Rasul. Orang sekarang latah bu. Almarhum mukjizat, apalagi bu, cuaca ekstrim, nggak boleh. Cuaca nggak ada ekstrim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaan yang sia-sia. Diturunkan kemarau, jual es, cincau, cendol, es mambo, rezeki. Diturunkan musim hujan, jual bakso, miso, soto, laku. Dipergilirkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Payung laku. Betul kan? Bayangkan kalau tidak ada musim hujan, berapa banyak pabrik payung yang tutup. Bayangkan kalau cabut nyamuk, berapa juta karyawan nganggur kalau nyamuk dicabut Allah dari muka bumi ini. Setandus-tandus gersang Timur Tengah. Timur Tengah pasti ada hujannya. Setinggi-tinggi musim hujan di Bogor, pasti ada musim kemaraunya. Disitulah letak adilnya Allah. Jadi nggak boleh bu ikut-ikutan cuaca ekstrim. No, cuaca tidak ada ekstrim. Tidak ada mukjizat kepada manusia biasa. Alhamdulillah Pak Munzir, suami saya dapat mukjizat. Suami ibu aja bertato preman kok dari Garut.
Dibilang dapat mukjizat. Udah pendek, jelek, bengek lagi. Dibilang dapat mukjizat. Iya, bikin emosi aja Bu, saya ceramain ini. Terus. Dan termasuk hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula. Tuh, makanya ada ustadz di televisi strip. Ibu punya apa? Sedekah Bu, supaya dapat Innova. Bu Nopi punya Frit, sedekah supaya dapat Alphard. Sedekah Alphard supaya dapat Sukhoi jatuh di puncak. Enggak boleh Bu. Sedekah itu boleh sepertiga dari penghasilan suami maksimal. Infak itu maksimal sepertiga kata Rasulullah dari akumulasi harta. Bu Nopi punya uang 1 miliar, maksimal sedekah beliau 300 juta. Ibu punya uang 100 juta, maksimal 33 juta. Mbak Uul punya uang 1 miliar, maksimal 300 juta. Apa itu Bu? Hemat. Ibu tahu definisi hemat? Membeli sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Itu hemat. Tapi kalau Bu Nopi yang datang 40 orang bikin sambal telur 30, itu pelit. 10 orang makan pakai apa? Itu baru namanya pelit. Tapi kalau makan tamu 30 bikin telur 40, itu bukan boros. Karena ada kadang minta 2, ada nyolong 1, diam-diam ditutupnya pakai nasi. Bu, dikatakan pelit membeli sesuatu di bawah kebutuhan, dikatakan boros membeli sesuatu di luar kebutuhan. Jadi dalam bahasa Arab wasiton, pertengahan. Datang tamu kita, jangan ngepres lah Bu. Bu, besok ke rumah saya berapa? 40 orang, bikin lontong Medan pas 40. Akhirnya orang yang makannya agak banyak, kurang kan? Betul kan Bu? Datang tamu kita 40, bikin telur minimal 45. Ini datang 40, bikin 25, berebut. Tawuran itu jamaah gara-gara Bu Nopi. Subhanallah. Iya, ini yang harus ini Al-Quran Bu. Ulangi supaya saya tegasin pakai ayat itu. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula mikir di antara keduanya secara wajar. Itulah di antara keduanya, tidak boros, tidak pelit. Contoh di rumah, wajar makan kita Bu, ada daging, ada ikan, ada sayur, ada buah. Itu pertengahan. Tapi kalau Ibu ada daging, ada sop, ada rendang, ada soto, itu berlebihan. Minimal 3. Ada ikan, ada sayur, ada buah. Ada buah, ada daging, ada sayur. Ini persyaratan minimal dari kacamata medis. Tapi kalau Ibu ada soto, ada daging, ada rendang, ada itu berlebihan Bu. Itu udah berlebihan itu. Bahkan Rasulullah tidak membolehkan sebenarnya makan 2 jenis yang berbeda. Ikan dengan daging, ayam dengan ikan. Ikan ya ikan aja, dagingnya. Kalau kita kan terbiasa, telur diambil, daging diambil, ayam diambil, keredok diambil, gado-gado diambil, ketoprak diambil, wayang diambil, bakso diambil. Iya Bu, tom yang diambil, tom seng diambil, herder diambil, herdek, hordok, semua dimakan. Makanya kita kenapa tidak sehat? Orang Arab itu makannya sederhana, daging, buah, nasi, selesai. Nasi biryani daging. Makanya mereka Bu, 1 kambing dimakan 5 ekor, jarang sakit mereka. Karena Ibu kambing dicampur ayam, ayam dicampur buah, dicampur ikan, ikan dicampur kelelawar. Itu berbahaya bagi kesehatan. Masya Allah. Terus, belum terus sampai 177. Ada 3 sampai 77. Terus. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Ibu lihat, syirik dosa terbesar. Yang kedua zina. Yang ketiga durhaka. Yang keempat tahu Bu dosa besar? Ghibah, ngomongin orang. Yang kelima apa? Dusta. Kalau dia ngarang cerita dosa besar. Karena lucu apa bohong tidak boleh dikemas walaupun dalam bentuk lawak. Saya ulang ya Bu, dalam bentuk canda dusta aja berdosa. Makanya itu dosa sebenarnya itu. Itu bukan dari Islam itu. Memang jadi hiburan, tapi hiburan yang bawa dosa. Yang nonton ikut berdosa, yang apa namanya? Yang ketawa itu. Karena apa? Dia membiarkan orang melakukan dosa. Terus. Dan tidak
bunuh orang yang diharamkan Allah. Satu orang kita bunuh, Bu, dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Satu orang kita selamatkan, Bu, sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Makanya kalau ada orang lapar kasih makan, oh pahalanya Masya Allah. Bu, pertama kalau kita sakit bukan nelpon dokter, doa sungguh-sungguh. Udah Ibu lihat ya, baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi segala macam, tiupkan ke tangan. Habis subuh saya lakukan itu di masjid. Bismillah, Ibu lihat saya kalau kita sakit. Udah ya, baca itu Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 3 boleh, 5 boleh, 7. Baru tiup begini dengan khusyuk. Bismillah. 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 Udah. Saya sering Bu sakit itu tanpa dokter, tanpa obat. Orang Arab itu, Arab kalau sakit mereka sholat 2 rakaat, berdoa. Kalau Ibu sakit kan ke dokter. Kalau sakit jangan ke dokter dulu, Bu. Doa aja dulu. Ikhtiarnya apa? Minum air putih yang hangat banyak. Nggak sembuh, baru Ibu banyak sodakoh. Insya Allah. Saya alhamdulillah jarang sakit loh sekarang. Pada gula saya kadang 300-400. Itu efeknya luar biasa. Harusnya lemas. Itu aja Bu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan nama Allah. Ya Bunda ya. Berapa umur Bunda, Bun? 58, ya wajah Ibu coba umur 58 kayak 57 wajahnya, Masya Allah. Iya beda setahun, 365 hari, Subhanallah. Iya lumayan kan setahun. Terus Dan tidak berzina. Makanya tadi Bu, dosa terbesar di bawah syirik zina kata Rasulullah, itu hadis sahih di Bukhari. Terus Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. apa itu neraka? Terus yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. kenapa terhina Bu? Kenapa nggak menikah? Diharamkan zina tapi dihalalkan nikah. Hitungan 23 detik, udah pernah saya hitung. Hitungan 23 detik, zina jadi sunnah, haram menjadi halal, pacaran menjadi nikmat. Yang paling enak pacaran setelah nikah. Kalau sebelum nikah pacaran semuanya haram, menyentuh, mencium haram. Tapi kalau pacaran setelah nikah semuanya menjadi halal. Ibu hitung, aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 36 kg emas tunai. Apa kata beliau? Aku terima seperti apa yang Bapak sebut di atas. Cuma 23 detik loh saya hitung itu. Zina jadi sunnah, halal jadi haram, dosa jadi pahala. Hubungan seks itu pahalanya luar biasa Bu. Buang air besar Ibu ke toilet itu pahalanya 80 loh. Jika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, doa mau masuk, doa keluar. Sekali Ibu buang air besar sehari dapat pahala 80. Bayangkan ke Ibu kalau mencret 10 kali sehari, 800 pahala. Jadi di balik mencret ada pahala. Iya kalau mencret kan bisa 10 kali Bu. Cuma kadang nggak sempat berdoa, perot keluar di jalan dia. Buang airnya ke toilet itu. Iya. Ibu kan baru dengar kan? Makanya dengar saya. Ke toilet saja Bu, jika kita ikuti adab ke WC, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, berdoa mau masuk, berdoa keluar. Masya Allah, 80 pahala. Luar biasa Bu. Ibu berhijab dapat pahala. Warna hitam 2 pahala. Warna belang 1 pahala. Iya Bu. Nah yang hitam-hitam ini dapat 2 pahala hari ini. Yang gini nggak jelas. Terus ayat. Terus orang-orang yang bertobat dan beriman. Ibu lihat syaratnya bertobat. Syarat tobat itu Bu, meninggalkan dosa, menjauhi dosa, membenci dosa, mengimbangi dengan perbuatan baik. Ada orang pelacur sudah tidak berzina, pemabuk berhenti minum, tapi tidak sholat, itu bukan taubat Bu. Dia baru jadi orang baik, bukan jadi orang soleh. Catat ya Bu. Ada orang pezina bangga, alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah tidak praktek lagi di Keramat Tunggak. Kenapa sudah tutup? Pindah ke Surabaya, ditutup Bu.
Itu belum tobat, Bu. Kalau sekadar berhenti jadi pelacur tapi tidak sholat, makanya harus beriman. Banyak laki-laki tidak mabuk, tidak berzina, tapi nggak sholat. Kamu bukan orang soleh, saya bilang. Kamu orang baik. Persyaratan masuk surga bukan orang baik, Bu, orang soleh. Doa yang diterima Allah bukan doa anak yang baik, doa anak yang soleh. Suami yang baik, yang dimuliakan itu suami yang soleh, bukan suami baik. Suami saya baik, Pak Munjir. Ada apa? Gajinya 80 juta sebulan. Dikasih sama ibu 87. Wah. Nombok dong. Enggak. Gajinya 80 juta. Dikasih 77 maksudnya. Sama dia cuma 3 juta. Hari libur Pak Munjir ke Taman Safari. Ke Danau Toba. Danau Meninjau. Danau Singkara. Semua danau datangi sama saya. Di kampung ibu, di dekat rumah ibu ada kajian hari Ahad ada. Suami ngajak ke pengajian enggak. Oh, ibu malu harusnya. Ibu baru suami baik, bukan suami soleh. Habis meninggal dia nggak ada harga diri ibu, nggak ada manfaat bunda. Jadi hari ini berhentilah membanggakan suami baik, tapi berdoalah jadi suami soleh, betul? Yang paling banyak hari ini Bu, suami baik atau suami soleh? Lebih banyak mana? Anak baik atau anak soleh? Anak baik soleh enggak Bu. Buktinya yang saya survei, hampir semua saya survei orang berzina sekarang kok. Mau bilang apa? Saya sekarang asal ketemu anak muda pasti saya tanya itu. Karena saya berdasarkan hadis tadi, ciri-ciri hari kiamat banyaknya perzinahan. Nggak masuk akal kan? Kenapa nggak nikah aja? 23 detik selesai. Ya terus. Dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Tuh Bu, memang harus mengimbangi dengan kebaikan Bu, tobat itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Tuh, taubatan nasuha. Tubuh ilallah taubatan nasuha, tidak berhenti hanya berhenti melakukan dosa, harus mengimbangi dengan kebajikan. Ibu pernah saya jelaskan dulu. Apa beda kewajiban dengan kebajikan? Kewajiban menunaikan yang memang sudah harus kita jalankan, sholat, puasa. Bagi saya menanggung anak istri saya, anak ayah saya, ibu saya, adik perempuan saya, itu kewajiban. Tapi ketika saya temukan orang di jalan lapar, saya bawa ke rumah, saya kasih makan, saya kontrakin rumah, saya sudah melakukan kebajikan. Karena saya menunaikan kebaikan yang bukan kewajiban. Siapa yang kewajiban terhadap dia? Saudaranya dong, suaminya dong, saudara kandungnya dong, ayahnya dong. Kalau ingin pahala besar begitu. Bantu orang yang tidak kewajiban kita. Itu luar biasa. Jadi kalau kita kasih makan anak istri, ibu kasih makan suami, ibu ngurus anak ibu, nggak hebat, kewajiban kok. Oh, anak saya hebat Bu, kenapa? Kasih uang 4 juta sebulan, memang kewajiban Bu, itu anak kandung ibu. Tapi anak ibu bilang gini, Ma, tadi ada orang miskin Ma, ibunya masuk rumah sakit, maaf ya Ma, bulan ini boleh nggak saya kurang untuk Mama 2 juta, kenapa? Saya mau sedekahkan Ma, berarti anak ibu luar biasa Bu. Saya kurangi ya jatah Mama 2 juta Ma untuk bulan ini, kasihan Ma sebelah rumah saya, ayahnya baru meninggal Ma. Itu kebajikan itu, berarti anak ibu anak soleh itu, bukan anak si soleh. Terus Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. apa bohong? Banyak sekarang Bu, pengadilan. Apakah Anda mengambil uang hambalang? Tidak, Pak Hakim. Rupanya diambil uang hambalang. Terus. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka telah berlalu dengan menjaga kehormatan. Ibu dengar Bu, ini yang sering kita kejebak. Kalau ibu dekat dengan ibu-ibu suka ngerumpi, tinggalkan. Tuh. Kalau kamu bertemu dengan kelompok-kelompok perbuatan tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa, riba, ngomongin orang, berlalu dari sana kata Allah. Misalnya ibu belanja ke tukang sayur, kedengaran sebelah, Bu, suami itu gimana nggak pulang-pulang loh Bu, kasihan gini. Maaf ya Bu, assalamualaikum. Kok buru-buru sih Bu? Iya, suami saya mau berangkat ke Jerman misalnya, ya. Jangan dikarang-karang, bayang betul ke Jerman, jangan bohong, ya. Udah, sekian pertanyaan ibu apa tentang, ya, datang terlambat nanya lagi, masya Allah. Itu jadi orang cerdas begini. Setelah ini misalnya ada
Ibu punya ini ya? Dia dari SMP sudah di pesantren, ya, lalu setelah lulus SMA ternyata dia punya pacar. Pacarnya pun juga lulusan pesantren dari SMP, SMA, pesantren. Nah, ketika mereka pacaran karena masih muda, jadi belum menikah, tapi hubungannya sangat dekat, jadi bebas. Dan keduanya ini sebenarnya sama-sama hafal Quran. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Hafal Quran sampai berapa 20 juz. Lebih 20 juz. Nah, tapi mereka berpacaran gitu kan, akhirnya pernah orang tuanya memergoki sampai berpelukan, ciuman begitu sana. Yang mau dipertanyakan adalah mereka ini berdua lulusan pesantren dari SMP, SMA dan juga hafal Quran. Kenapa akhirnya bisa jadi seperti itu, Ustaz? Saya jawab. Buka Al-Quran surat 2 272. Al-Quran surat 2 272. Kedua surat 6 ayat 88. Jawabannya di sana aja. Surat 2 272 surat 6 ayat 88. Jawabannya di sana. Langsung. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tuh Allah cabut petunjuk. Yang kedua, kalau dia menghafal Al-Quran itu ikhlas, ibadahnya ikhlas, pasti dilindungi. Berarti tidak ikhlas ibadah. Gitu ya, sampai 20 juz hafal. Ayo. Buktinya ibu nonton YouTube itu. Profesor doktor satu pesawat dengan orang Yahudi. Ternyata dia hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak masuk Islam. Ibu kan sudah nonton itu. Karena bukan urusan memberikan hidayah. Bagi Allah mudah mencabut hidayah itu. Ada orang di kampung sana nggak tahu hafal Quran, tapi jujurnya Masya Allah. Amanahnya subhanallah. Kalau pelihara dia karena ibadahnya ikhlas, Bu. Padahal nggak hafal Quran. Iya. Kemungkinan kedua, satu, ibadah tidak ikhlas, kedua dosa numpuk. Allah biarkan dia berciuman, tahu kok dia dosa itu. Makanya arti iman itu kan percaya bahwa Allah Maha melihat, tapi tidak yakin. Alasan kedua secara akidah, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Quran surat 6 ayat 88. Langsung 688. Isinya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Petunjuk bisa diturunkan, itulah orang mualaf masuk Islam. Petunjuk bisa dicabut, itulah orang murtad, ustadz jadi pendeta. Petunjuk bisa ditambah, ibu makin tua makin taat. Petunjuk dikurangi, makin tua makin laknat. Makin tua makin ke Alexis, ke diskotik dia. Umur 79 ke diskotik. Akhirnya meninggal dengan pelacur di diskotik. Waktu muda dia ke diskotik, sudah tua ke apotik. Kapan ke masjid? Jadi kesimpulannya Bun, langsung sudah. Surat 688. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Stop, selesai. Dua ayat itu jadi renungan buat ibu. Tugas ibu menyampaikan kebenaran, bukan membuat orang menjadi benar. Tugas ibu menyampaikan kebenaran, bukan membuat orang menjadi benar. Berarti apa? Anak ibu pesantren, begitu sarjana. Oh, ini cerita menarik, mengerikan Bu. Kemarin saya mengisi satu tempat. Wallahi datang suami istri. Apa katanya? Anaknya selesai kuliah fakultas hukum, sekarang ateis, tidak mengaku Tuhan. Mau bilang apa Bu? Dulu nggak tinggal sholat jamaah. Itu Pak Munjir sholat jamaah tidak tinggal anak saya. Begitu sarjana fakultas hukum, sekarang di lembaga terhormat bekerja. Ateis, sudah tidak bertuhan. Bukan murtad, ateis. Kalau murtad masih mengaku Tuhan. Orang Kristen mengaku Tuhan itu. Ya betul? Yahudi itu mengaku Tuhan kok. Ateis. Bilang apa lagi kita? Sampai ibunya bilang, saya nangis melulu Pak, itu anak laki-laki saya Pak. Sholat jamaah nggak tinggal, tiba-tiba sarjana sekarang ateis. Mau bilang apa? Hati-hatilah anak ibu. Oke, saya kira cukup sekian. Saya udah. Menyadarkannya gimana? Menyadarkannya doa sungguh-sungguh. Kedua anak itu cara menyadarkan. Nasihati. Yang kedua doakan sungguh-sungguh. Yang ketiga cari sahabatnya yang beriman. Sebab kalau kita di lingkungan kita ring satu orang beriman, insya Allah kita salah satu asbab kita terpelihara. Makanya salah satu
anjuran Rasulullah, nasihat Rasulullah, cari tempat yang nyaman kita tinggal. Artinya apa? Lingkungan kita, sahabat kita, teman kerja kita, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nanti pelan-pelan akan berubah, malu sendiri. Contoh seperti anak saya ya, nomor 1 itu. Saya kadang tidak puasa di rumah, tidak Senin Kemis. Tapi dia membanguni pembantu di rumah. Mbah, nanti malam banguni ya. Padahal masih SMP kelas 1 dulu. Saya curiga, kami sendiri besok tidak puasa. Kok dia mau diam-diam membanguni pembantu puasa? Selidik punya selidik, rupanya teman akrabnya rajin puasa. Secapek-capek dia SD jalan kaki, Bu. Dia masuk masjid kalau dengar azan itu. Kenapa? Teman akrabnya sholatnya semua di masjid. Jadi sahabat itu sangat mempengaruhi. Makanya kata Hasan Al-Basri, Imam besar, cari oleh kamu sahabat mendekat diri kepada Allah. Jika sudah kamu temukan, jangan lepaskan, pegang erat-erat. Karena kelak di padang mahsyar bisa menolongmu. Apa itu? Syafaat. Syafaat itu bisa dari Allah, dari Rasulullah, dari ayah kita, dari ibu kita, dari teman akrab kita, dari sodakoh kita, dari baca Quran kita. Begitu ibu padang mahsyar kewalahan, kepanasan, nanti Al-Quran membentuk makhluk bertemu dengan Allah. Ya Allah, berikan aku kesempatan, berikan syafaat kepada ibu itu, karena di dunia dulu mengalahkan kantuknya demi aku. Ibu walaupun ngantuk-ngantuk datang aja ngaji, walaupun kurang sehat ngaji aja. Ya seperti ibu ini kan kena corona, enggak, bukan ya? Ya, iya, batuk ya. Dia tetap tutup pakai masker. Ini flu dikit nggak? Kenapa nggak berangkat flu? Giliran pesta di hotel, mau meninggal aja digotong. Masih ke hotel dia, karena ada kambing guling. Amplopnya kecil, makannya banyak. Waalaikumsalam. Kalau seumpamanya bayar zakat sama tukang jauh, Oh ya? karena dia sebetulnya orangnya masih sehat lah ya. Iya. Cuma memang Nggak mampu. dia punya utang, jadi minta tolong dibayarin. Bagus, bagus. Tapi dia masih sehat, Pak. Ya tapi nggak ada uangnya bayar utang dan masih kerabat boleh. Iya bagus. Jadi zakat ibu yang ibu berikan sama dia untuk membayarkan hutangnya itu bagus. Besar pahala kita itu. Iya boleh. Iya menyelamatkan dia dari rentenir misalnya. Ya. Oke terima kasih Bu ya. Saya masih ada cara ya Bu. Nah kita sambung Rabu ketiga insya. Jadi pesan saya, ibu dari rumah siapkan aja pertanyaan. Nanti kita bikin tanya jawab baru materi ya. Terima kasih, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.